Assalamualaikum Garuda fans, berita heboh gemparkan media sepak bola Indonesia. Malaysia disebut bakal hancurkan timnas Indonesia, lawang harga skuadnya saja jomplang. Kok bisa pede banget bisa menghancurkan timnas? Tim ampas, modal bule liburan dinaturalisasi, kok pede ya? Saksikan fakta lengkapnya berikut ini. Ledakan kata-kata bikin termotivasi para timnas Indonesia. Bahkan bisa meraih mimpinya setinggi langit. Sederet PR yang kudu dibenahi timnas Indonesia jelang bertarung di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah timnas Indonesia kembali dengan performa dan permainan yang maksimal? Mari kita simak baik-baik ya. Strategi dari langit ke-7, Mimin tidak tahu apa alasannya. 5 pemain andalan Patrick Kluivert yang tak diangkut Gerald van den Burg ke TC Timnas Indonesia U23. Ini bukan keputusan yang kontra. Mantan pemain legendaris punya formula khusus untuk ladang perang di Asia nanti. Jangan lewatkan rencana besarnya. Tonton berita selengkapnya. Respek kepada media Cina bahkan timnas Cina. Sudah jelas kalah media Cina ngaku timnas Indonesia bukan tandingannya. Tapi tetap berterima kasih dengan skuad Garuda Gegara ini. Mungkin biasa saja, tapi setelah kamu dengar faktanya, pasti kamu tercengang. Semangat membara sampai ke ujung benua. Gelandang terbaik timnas Indonesia, Joey Pelupesi antusias. Nantikan timnas Indonesia berlaga di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, ada satu detail penting yang kalian pasti akan terkejut mengetahui semangat daya juangnya. Wah, gemparkan seantero negeri ini. Bahkan ST pun tercengang. Jelang Piala AFF U20 2025, Dion Marks dan tim Gaipens tak dipanggil timnas Indonesia. Kok bisa? Apakah performa mereka tidak cocok dengan Gerald van den Burg? Dengarkan baik-baik ya. Alhamdulillah berkah luar biasa menghampiri timnas Indonesia. Resmi rilis hari ini, Gerald van den Burg panggil 30 pemain ke timnas U23 Indonesia untuk ASEAN U23 Championship 2025. Akankah mereka bisa memberi harapan positif bagi pelatih dan Garuda fans? Kita tunggu berita selengkapnya setelah ini. Mengenang kembali kisah pemain kesayangan Garuda fans. Elkan Baggett tak kunjung kembali ke timnas Indonesia. Pengamat bilang, fokus dengan pemain yang ada. Mimin pun masih berharap dia segera kembali lagi. Kita doakan saja, semoga Elkan mau memperkuat timnas Indonesia lagi. Bahkan kalau perlu di round 4 Piala Dunia di Qatar dan Arab bisa bergabung. Amin. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase ini digelar secara terpusat di Qatar dan Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Tim berjulukan Garuda tersebut bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Keenam tim tersebut bakal saling sikut demi memperebutkan 2 tiket tersisa zona Asia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ini merupakan tantangan besar bagi tim Garuda, mengingat lawan-lawan yang dihadapi punya pengalaman plus kualitas yang jauh lebih baik. Adapun proses undian babak keempat berlangsung di Umeda Arts Theater Osaka, Jepang, 17 Juli mendatang. Pengamat sekaligus pelatih sepak bola nasional Erwan Hendarwanto memberikan pendapat mengenai persaingan di ronde keempat. Menurutnya, timnas Indonesia akan mendapat ujian maha berat karena harus jumpa dengan 5 negara Timur Tengah. Tim asuhan Patrick Kluivert itu wajib berbenah sebelum bertarung di ronde keempat nanti. Ada sederet pekerjaan rumah yang mesti dibenahi, terutama terkait fisik para pemain yang sejauh ini masih kedodoran. Apalagi pada 2 pertandingan away terakhir putaran ketiga, timnas Indonesia menelan kekalahan sangat telak dari lawan-lawannya. Dipermak Australia dengan skor 1-5 dan Jepang 0-6. Melihat hasil dan cara bermain timnas Indonesia saat melawan Jepang, tentu saja timnas, kita benar-benar harus bekerja keras untuk bisa lolos langsung dari ronde keempat ini, ujar Erwan kepada bola.com, Senin, 16 Juni 2025.
Mengingat tidak hanya saat melawan Jepang saja, timnas Indonesia era Kluivert memang kita lihat kedodoran dari segi kondisi fisik. Sambung pelatih yang musim lalu berhasil membawa PSIM Yogyakarta promosi ke Liga 1 tersebut. Sebaliknya, tim-tim yang berasal dari negara Timur Tengah dikenal memiliki kualitas fisik yang tangguh dan postur tubuh tinggi besar. Kondisi tersebut sudah semestinya diantisipasi oleh jajaran tim pelatih. Padahal yang akan dihadapi adalah tim-tim Timur Tengah yang mempunyai postur dan fisik yang bagus serta mengandalkan kecepatan. Kalau tidak segera diantisipasi, saya rasa timnas Indonesia harus berjuang sampai ronde kelima. Ulasnya. Selain itu, timnas Indonesia tidak bermain di kandang sendiri karena sistemnya hanya 1 kali pertemuan dan dari catatan timnas, saat away memang hasilnya kurang bagus. Lanjut Erwan Hendarwanto. Apa yang disampaikan Erwan memang benar adanya. Sepanjang putaran ketiga lalu, timnas Indonesia memang begitu kepayahan saat tandang ke markas lawan. Dari 5 laga, tim Garuda hanya mampu memetik 2 imbang dan 3 kalah. Garuda melaju ke putaran keempat setelah finish di posisi keempat babak ketiga dengan perolehan 12 poin. Nantinya, ronde 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing diisi 3 tim. Pemuncak dari masing-masing grup otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2016 yang diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara 2 tim runner-up bakal saling berhadapan 2 kali dengan pemenangnya berhak untuk mewakili Asia dalam playoff global melawan tim Afrika, 1 lagi dari Amerika Selatan serta Oseania dan 2 dari CONCACAF. Bintang timnas Indonesia Joey Plupesi antusias nantikan timnya berlaga di babak 4, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun tebar janji manis. Joey Plupesi berjanji bahwa skuad Garuda bangkit di babak 4, sebab dia tak mau kehilangan peluang mentas di Piala Dunia 2026. Pertemuan kedua tim itu tersaji di laga terakhir, Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Main di Stadion Panasonic Suita, Osaka pada 10 Juni 2025, timnas Indonesia kalah telak 0-6. Joey pun mengakui cukup sedih melihat skuad Garuda kalah dari segi kualitas dan pengalaman melawan Jepang. Tentu saja, kalah telak 0-6 itu bukan hal yang mudah, tetapi kita mempunyai lawan yang kuat, kata Joey usai laga melawan Jepang. Perjuangan timnas Indonesia belum berakhir usai kalah dari Jepang. Mereka akan berjuang lagi di babak 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersaing dengan 5 negara dalam perebutan 2 tiket langsung, Piala Dunia 2026. Tim polesan Patrick Kluivert itu dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. 6 negara tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Adapun pertandingan babak keempat kualifikasi akan berlangsung pada Oktober 2025. Joey Plupesi pun antusias menantikan laga babak 4. Dia menegaskan timnya akan fokus sepenuhnya dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, kami harus bangkit balik pada September dan Oktober pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan menunggu pertandingan itu. Tutup Joey Plupesi. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Berg, memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC Garuda Muda. Dari 30 pemain itu, hanya ada 1 nama abroad yang dipanggil Gerald van den Berg. Pemain tersebut adalah Jens Raven, asal klub Belanda, FC Dordrecht. Sisanya, juru taktik asal Belanda itu memanggil pemain dari klub Indonesia baik Liga 1 dan Liga 2. TC Timnas U33 Indonesia akan digelar pada 20 Juni 2025. Gerald van den Berg memilih Jakarta sebagai lokasi TC Timnas U23 Indonesia. Adapun TC itu digelar sebagai persiapan Timnas U23 Indonesia bertanding pada ASEAN U23 Championship 2025. Turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23 itu akan digelar pada 15 sampai 29 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot, Bekasi.
Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Seluruh pertandingan grup A akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sedangkan di grup B diisi oleh Vietnam, Kamboja, Laos. Sementara grup C akan ditempati oleh Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Untuk grup B dan grup C akan bertanding di Stadion Patriot. Dari daftar pemain itu, ada nama-nama yang sempat membela Timnas Indonesia Senior. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Raihan Hanan, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, Victor Detan, dan Hoki Caraka. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini. Saya senang dengan para pemain yang saya pilih. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia. Karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga. Ujar Gerald Vandenberg dilansir bolasport.com dari Kita Garuda. Berikut adalah daftar lengkap 30 pemain yang mengikuti pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia. Penjaga gawang Supriyadi Dava Fasya Erlangga, Setio Ardiansyah Husna Al-Malik Sheva Sanggasi Bek Kadek, Arel Priyatna Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal Alfa Fredzi, Buffon, Brandon Scheunemann, Ahmad Maulana Kakang Rudianto, Frankie Misa, Mikael A. Tata Gelandang, Rivaldo E. Pakpahan Robi Darwis, Tony Firmansyah, Muhammad Erhanan Doni, Tri Pamungkas Yardan, Yafi Arkan Fikri penyerang Victor Detan Alhaf, Indi Alrizki Hoki Caraka, Jens Raven, Dominikus Dion Firman, Julian Syah, Rahmat Arjuna Reski, Ahmad Wadil. Ada 5 pemain andalan Patrick Kluivert yang tak diangkut Gerald Vandenberg ke pemusatan latihan. TC Timnas Indonesia U23. Kelima pemain tersebut sebelumnya dipercaya pelatih Patrick Kluivert untuk memperskuat skuad senior dan secara usia bisa saja memperkuat Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg sudah mengumumkan 30 nama yang dipanggil untuk ikut ke dalam TC Timnas Indonesia U23. TC tersebut sebagai persiapan menghadapi Piala AFF U23 2025 yang digelar di Indonesia pada 15 sampai 29 Juli 2025. Dari 30 nama itu, ada sejumlah pemain yang sempat dipanggil Kluivert kini mendapatkan kepercayaan juga oleh Vandenberg. Sebut saja seperti Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka. Kendati demikian, ada pemain andalan Kluivert yang secara usia di bawah 23 tahun alias kelahiran 2002 ke atas yang justru tak diangkut Vandenberg. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? 1. Justin Hubner, 21 tahun. Hubner tak dipanggil untuk Piala AFF U23 2025. Mengingat turnamen tersebut memang bukan fokus utama Garuda Muda, maka tak heran jika Vandenberg tak memanggil para pemain andalan di skuad senior seperti Hubner. Perlu diketahui, Piala AFF U23 2025 hanya sekadar ajang pemanasan untuk Vandenberg dan Timnas Indonesia U23. Sebab turnamen besar yang jadi fokus utama adalah Piala Asia U23 2026 yang digelar pada September 2025 mendatang. 2. Rafael Struijk, 22 tahun. Meski sudah kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama, Rafael Struijk juga tak diberikan kesempatan untuk bermain di Timnas Indonesia U23. Bukan berarti Rafael Struijk tidak layak. Hanya saja Vandenberg tampaknya ingin memaksimalkan pemain muda lain seperti halnya Hoki Caraka dan Jens Raven. 3. Ramadan Sananta, 22 tahun. Senasib dengan Rafael Struijk, Sananta yang secara usia bisa memperkuat Timnas Indonesia U23 juga tak dipanggil Vandenberg. Pelatih asal Belanda itu lebih memilih memanggil Hoki, Jens Raven, Victor Detan, Altaf Alrizki, Dion Wibowo, Rahmat Arjuna, hingga Ahmad Wadil. 4. Ivar Jenner, 21 tahun. Jenner yang juga menjadi salah satu gelandang andalan Kluivert nyatanya juga tak dipanggil Vandenberg. Pelatih Timnas Indonesia U23 itu memaksimalkan para pemain lokal di lini tengah untuk mengarungi Piala AFF U23 2025. 5. Marcelino Ferdinand, 20 tahun. Marcelino secara level memang sudah cocok berada di skuad senior. Jadi, sebenarnya tak heran jika ia tak lagi dipanggil untuk Timnas Indonesia U33. Vandenberg lebih memilih mencari pemain lain agar bisa menemukan sosok baru yang bisa bersinar selayaknya pemain Oxford United tersebut.
Dari merekalah Infantino belajar mencintai olahraga ini sejak dini. Pendidikan formal Infantino berakar kuat pada bidang hukum. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Fribourg di Swiss dan kemudian mulai bekerja sebagai penasihat hukum untuk institusi-institusi olahraga termasuk UEFA. Kecintaannya pada sepak bola tidak hanya berhenti di tribun penonton. Ia aktif dalam banyak kegiatan terkait pengembangan regulasi, legalitas kompetisi, dan struktur organisasi sepak bola Eropa. Karirnya mulai benar-benar menanjak ketika ia menjadi bagian dari UEFA pada tahun 2000 dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Jenderal UEFA dari 2009 hingga 2016. Inilah ia memperlihatkan kapasitas manajerial dan strategis yang akhirnya membuatnya menjadi figur publik yang sangat dikenal di lingkup sepak bola Eropa. Ketika FIFA diterpa badai besar akibat skandal korupsi yang menggulingkan presiden sebelumnya, Sepp Blatter, banyak pihak menyaksikan masa depan organisasi tersebut. Dunia sepak bola saat itu dilanda kekecewaan dan krisis kepercayaan terhadap lembaga yang semestinya menjadi pelindung nilai-nilai sportivitas dan keadilan dalam olahraga paling populer di dunia. Di tengah kekacauan itu, nama Gianni Infantino mencuat sebagai salah satu kandidat presiden FIFA yang dianggap bisa membawa perubahan. Ia masuk ke gelanggang pemilihan dengan visi dan semangat reformasi. Dalam kampanyenya, ia menjanjikan transparansi, tata kelola yang baik, dan pemerataan perkembangan sepak bola di seluruh dunia. Infantino terpilih sebagai Presiden FIFA pada Februari 2016 dan menjadi presiden ke-9 dalam sejarah organisasi tersebut. Banyak yang meragukan kemampuannya pada awalnya, mengingat ia bukan berasal dari lingkaran kekuasaan lama yang selama ini mendominasi FIFA. Namun, justru dari luar sistem lama itulah Infantino datang membawa pembaruan. Salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah mereformasi struktur internal FIFA agar lebih transparan. Ia mengubah sistem keuangan, membuat laporan yang lebih terbuka, dan memberlakukan kebijakan anti korupsi yang lebih ketat. Dalam hal teknis dan pengembangan olahraga, Infantino memperluas cakupan turnamen internasional. Salah satu keputusan terbesarnya adalah memperluas jumlah peserta Piala Dunia dari 32 menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Keputusan ini mendapat pro dan kontra. Banyak yang menyambut baik karena memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara kecil untuk tampil di panggung dunia. Namun, ada pula yang mengkritik bahwa hal ini bisa menurunkan kualitas kompetisi. Namun, Infantino tetap pada pendiriannya bahwa sepak bola adalah milik semua orang, bukan hanya elit tradisional seperti Eropa dan Amerika Selatan. Tak hanya Piala Dunia Senior, Infantino juga memperhatikan kompetisi lain seperti Piala Dunia Klub dan sepak bola wanita. Di bawah kepemimpinannya, FIFA meningkatkan anggaran untuk pengembangan sepak bola wanita, memperbesar hadiah turnamen, dan mendorong federasi-federasi nasional untuk memperhatikan kompetisi perempuan. Ia sadar bahwa sepak bola wanita adalah aset besar yang selama ini terabaikan. Di berbagai forum, ia menyuarakan pentingnya memberikan ruang dan dukungan yang sama untuk semua gender dalam olahraga ini. Gianni Infantino juga aktif dalam diplomasi olahraga. Ia berkeliling dunia, mengunjungi banyak negara, dan bertemu dengan para pemimpin politik, presiden federasi, dan tokoh-tokoh olahraga lokal. Ia melihat langsung kondisi lapangan-lapangan rusak di negara-negara berkembang, mendengar cerita pemain yang kekurangan perlengkapan, dan mengarahkan dana bantuan FIFA untuk digunakan secara konkret di akar rumput.
Ia meyakini bahwa sepak bola bukan hanya soal pertandingan di stadion megah, tapi tentang anak-anak yang bermain tanpa sepatu di tanah kosong dengan bola plastik. Selama masa jabatannya, Infantino tak luput dari kontroversi. Beberapa pihak mengkritiknya karena dianggap terlalu dekat dengan pemimpin-pemimpin politik tertentu, atau karena keputusan-keputusan yang dianggap menguntungkan sponsor besar. Namun Infantino berkali-kali menegaskan bahwa semua kebijakannya berdasarkan pada prinsip inklusivitas dan pengembangan global. Ia menyatakan bahwa sepak bola harus melampaui batas negara, agama, dan politik. Ia ingin agar olahraga ini menjadi pemersatu dunia. Kebijakan lain yang mencuri perhatian adalah penggunaan teknologi dalam sepak bola, terutama Video Assistant Referee, VAR. Di bawah kepemimpinan Infantino, FIFA mempercepat adopsi VAR dalam berbagai turnamen besar. Meskipun teknologi ini juga memicu pro dan kontra, Infantino bersikeras bahwa ini adalah langkah maju demi keadilan pertandingan. Ia percaya bahwa teknologi harus digunakan untuk membantu wasit dan menjaga integritas hasil pertandingan. Infantino juga dikenal sebagai pemimpin yang punya visi jangka panjang. Ia tidak hanya memikirkan masa jabatan 4 tahunnya, tapi membuat program-program yang berdampak untuk puluhan tahun ke depan. Dalam berbagai kesempatan, Gianni Infantino menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ini dianggap sebagai pasar potensial, sekaligus kekuatan besar yang masih tertidur dalam lanskap sepak bola global. Infantino sebagai presiden FIFA beberapa kali menyoroti pentingnya mengembangkan sepak bola di Indonesia, tidak hanya karena faktor demografi, tetapi juga karena semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh para supporter tanah air. Kehadiran Gianni Infantino di Indonesia tidak hanya sekali atau 2 kali. Dalam beberapa agenda resmi, ia menyempatkan diri untuk mengunjungi stadion, akademi, bahkan berbicara langsung dengan pimpinan federasi. Ia juga hadir dalam forum-forum penting seperti FIFA Council Meeting dan menjalin komunikasi aktif dengan PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam wawancaranya, Infantino pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan besar di Asia, bahkan dunia, asalkan pembangunan sepak bola dilakukan dengan konsisten dan profesional. Dukungan Infantino terhadap Indonesia semakin terasa nyata ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Penunjukan ini adalah tonggak bersejarah yang menunjukkan kepercayaan FIFA terhadap kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang besar. Meski pada akhirnya turnamen itu mengalami polemik hingga dipindahkan ke negara lain, Infantino tetap menjalin hubungan baik dengan pihak Indonesia. Ia memahami kompleksitas situasi dan lebih memilih pendekatan diplomatis ketimbang konfrontatif. Bahkan setelah keputusan pemindahan, Infantino mengucapkan terima kasih atas kerja keras Indonesia dalam mempersiapkan turnamen, sebuah sikap yang dihargai publik dan pemerintah Indonesia. Kedekatan Gianni Infantino dengan Indonesia juga terlihat dari respons cepatnya dalam memberikan bantuan. FIFA Forward Program yang diinisiasi olehnya memberikan alokasi dana signifikan untuk Indonesia. Program ini memungkinkan PSSI membangun infrastruktur seperti pusat pelatihan, akademi muda, serta pengembangan pelatih dan wasit. Infantino menekankan pentingnya sepak bola akar rumput, dan ia percaya Indonesia adalah tanah subur bagi lahirnya generasi emas jika dibina dengan baik.
Bahkan dalam beberapa pertemuan FIFA dengan AFC dan AFF, nama Indonesia kerap muncul sebagai sorotan karena dinilai sebagai negara dengan potensi pengaruh besar di masa depan. Infantino juga memberikan apresiasi kepada upaya transformasi sepak bola Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pidatonya di depan delegasi FIFA, Infantino menyebut Erick sebagai pemimpin yang memiliki visi dan keberanian melakukan perubahan. Dukungan ini memberi semangat tambahan bagi pengelola sepak bola Indonesia yang tengah berjuang memberantas mafia bola, memperbaiki sistem liga umur. Ia mengamati langsung performa skuad Garuda di berbagai kompetisi seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, dan SEA Games. Ketika timnas Indonesia menunjukkan permainan menjanjikan di bawah asuhan Shin Tae-yong, Infantino tidak ragu memberi pujian. Dalam salah satu forum resmi FIFA, ia menyebut bahwa Indonesia telah menemukan pelatih yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme sepak bola. Menurutnya, perubahan kultur latihan, disiplin, dan pola permainan adalah indikator bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Dalam interaksinya dengan para pemain muda Indonesia, Infantino selalu memberi motivasi bahwa mereka harus berani bermimpi tampil di Piala Dunia. Ia mendorong federasi agar memberi perhatian lebih kepada pembinaan usia dini dan mendorong kerjasama dengan klub-klub Eropa maupun Asia Timur yang memiliki fasilitas pelatihan yang lebih maju. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan tim nasional tidak lepas dari pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan sistem yang sehat, termasuk kompetisi domestik yang profesional dan bersih. Infantino mengamati pula bahwa sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga, melainkan telah menjadi bagian dari identitas nasional. Supporter Indonesia dikenal sangat fanatik dan loyal, sesuatu yang jarang ditemukan di negara lain dengan skala serupa. Oleh karena itu, ia mendorong agar FIFA lebih banyak melibatkan Indonesia dalam proyek pengembangan global, baik dari sisi pemain, pelatih, maupun penyelenggaraan turnamen. Ia meyakini bahwa jika Indonesia mampu menjaga momentum pembangunan, maka negara ini bisa menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia Senior dalam waktu tidak terlalu lama. Salah satu momen penting yang menunjukkan perhatian Infantino terhadap Indonesia adalah ketika tragedi Kanjuruhan mengguncang dunia sepak bola. Ia menyampaikan belasungkawa langsung dan memerintahkan FIFA untuk memberikan bantuan investigasi serta pendampingan teknis guna mencegah insiden serupa di masa depan. Ia mengatakan bahwa nyawa dalam sepak bola adalah hal yang paling utama, dan tragedi itu menjadi pengingat betapa pentingnya manajemen pertandingan dan keselamatan stadion. FIFA di bawah komandonya turut serta dalam menyusun regulasi keamanan stadion di Indonesia agar tragedi itu tidak terulang. Infantino juga mendorong agar Indonesia menjadi bagian dari dialog global mengenai masa depan sepak bola. Ia mengundang tokoh-tokoh PSSI untuk hadir dalam Kongres FIFA dan berdiskusi mengenai reformasi sepak bola modern. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan sebagai mitra strategis yang bisa memberi kontribusi ide dan gagasan. Hal ini juga mencerminkan upaya Infantino yang ingin menjadikan FIFA sebagai organisasi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pengembangan seluruh anggota, tidak hanya kekuatan tradisional. Ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti ketertinggalan infrastruktur, kualitas pelatih yang terbatas, dan sistem liga yang belum sepenuhnya profesional, Infantino tetap percaya bahwa perubahan bisa terjadi.
Ia menilai bahwa semangat rakyat Indonesia dalam mencintai sepak bola bisa menjadi modal besar untuk reformasi berkelanjutan. Bahkan, dalam satu forum, ia secara terbuka mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia di masa depan. Tentu, dengan persiapan yang matang dan dukungan infrastruktur yang memadai. Peran Gianni Infantino dalam mendukung kemajuan timnas Indonesia bukan sekadar simbolik. Ia membuka ruang kerja sama antara FIFA dan PSSI dalam berbagai program pelatihan, pengembangan teknologi, dan bantuan teknis lainnya. Ia juga menjadikan Indonesia sebagai contoh bagaimana negara dengan tantangan besar tetap bisa menunjukkan kemajuan jika dibimbing dengan niat baik dan dukungan global. Di masa depan, Infantino berharap Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan supporter fanatik, tetapi juga sebagai penghasil pemain-pemain berkualitas dunia. Ia menginginkan agar suatu hari nanti dunia mengenal nama-nama dari Indonesia yang bermain di Liga Top Eropa dan menjadi bagian penting dari kompetisi FIFA. Ia ingin melihat bendera merah putih berkibar di panggung tertinggi, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai peserta aktif yang memberi warna dalam perjalanan sejarah sepak bola dunia. Gianni Infantino adalah sosok yang mencuri perhatian dunia sepak bola internasional sejak ia terpilih menjadi presiden FIFA pada tahun 2016. Dengan kepala pelontos yang khas dan gaya bicara tegas namun diplomatis, Infantino tampil sebagai figur yang membawa angin perubahan di tubuh organisasi tertinggi sepak bola dunia tersebut. Ia lahir pada tanggal 23 Maret 1970 di Brig, sebuah kota kecil di Swiss, dari keluarga keturunan Italia. Masa kecilnya tidak jauh dari dunia sepak bola. Ayahnya bekerja sebagai pekerja kereta api dan ibunya seorang ibu rumah tangga, namun keduanya sangat menyukai sepak bola. Ia membawa semangat perubahan, visi global, dan kepedulian terhadap pengembangan akar rumput. Ia mencoba menjadikan FIFA bukan hanya organisasi pengatur kompetisi, tapi juga kekuatan positif dalam masyarakat dunia. Dalam banyak hal, ia berhasil mengembalikan kepercayaan publik yang sempat hilang. Dunia sepak bola dengan segala tantangannya kini berada dalam tangan seseorang yang percaya bahwa kekuatan olahraga ini bisa mengubah hidup, mempererat bangsa, dan menyatukan dunia yang terpecah belah. Ia berdiri di tengah-tengah sebagai jembatan antara pemain dan masyarakat. Ia tahu ekspektasi supporter begitu tinggi, tapi ia tidak terintimidasi. Justru ekspektasi itulah yang menjadi bahan bakarnya. Di bawah asuhan STY, Timnas Indonesia mulai menunjukkan perubahan dalam pola permainan. Dari tim yang sebelumnya mengandalkan umpan-umpan panjang tanpa arah, kini menjadi tim yang berani membangun serangan dari belakang, sabar dalam mengolah bola, dan lebih disiplin dalam bertahan. Meski belum sempurna, tapi DNA permainan mulai berubah. Para pemain muda diberi kepercayaan. Talenta-talenta baru seperti Marcelino, Hernando, dan lainnya mulai mencuat karena diberi jam terbang yang cukup. Shin Tae-yong tak hanya memikirkan timnas senior, ia memantau tim U23, U20, bahkan ikut mengembangkan pemain dari usia dini. Ia sering terlihat di tribun penonton liga lokal, mencatat nama-nama yang mungkin berpotensi. Ia tidak terpaku pada nama besar. Ia cari pemain berdasarkan kualitas, bukan reputasi. Supporter pun kagum dengan kerja kerasnya. Mereka tahu ia bekerja bukan 8 jam sehari, tapi hampir sepanjang waktu. Ia tak pernah berhenti mencari cara untuk meningkatkan performa tim. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika Indonesia berhasil menembus final SEA Games.
Meskipun akhirnya kalah, para pemain dan supporter menangis bersama. Stay berjalan ke tengah lapangan, memeluk anak-anak asuhnya satu persatu. Ia menahan air mata, meski jelas terlihat bahwa ia sangat terpukul. Tapi ia tahu, tugasnya bukan menangisi kegagalan, tapi menyiapkan tim untuk masa depan.